Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Dalam berbagai kesempatan, entah itu ketika saya menjadi pembicara off air maupun di dalam kita siaran di radio, di televisi, termasuk pembuatan channel YouTube kita, di video-videonya seringkali kita sampaikan bahwasanya ajaran Jawa ini adalah ajaran yang komprehensif, mampu memberikan jawaban, solusi apapun permasalahan hidup dan kehidupan kita. Tentunya masyarakat, para pemirsa, dan khususnya anggota organisasi Yayasan Raket Prasojo tentunya punya permasalahan hidup masing-masing. Tidak ada manusia hidup yang tidak punya masalah, termasuk Mas Hadi ataupun Mbak Laila atau Mas Puji ini. Semua orang pasti punya masalah masing-masing. Nah, bagaimana kita mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan hidup kita ketika kita menghadapi masalah yang pelik, masalah yang sulit, masalah yang membingungkan. Nah, di dalam ajaran Jawa bagaimana kita mencari solusi tersebut? Nah, ini bisa barangkali mewakili para pemirsa ya. Selain para pemirsa juga siap nanti bertanya di kolom komentar. Ini barangkali Mas Hadi ini mau nanya ini untuk mewakili pemirsa ini. Rahayu Romo. Rahayu. Temanya kan cara mencari solusi masalah hidup. Yeah. Nah, ini gini, dalam rumah tangga ini kan masalahnya banyak. Yeah. Termasuk ekonomi. Yeah. Ya. Yang tanya ini masalahnya kita mendidik anak supaya bisa sukses. Nah, itu. Caranya gimana menurut budaya Jawa? Jadi cara menghadapi permasalahan ketika kita ada masalah rumah tangga gitu. Supaya kita tidak salah untuk mendidik anak kita gitu. Makasih Mas Hadi. Mbak Lela mau nanya nih. Nah, ini kan kalau kita hidup berumah tangga di kampung, kan masalah biasanya sama tangga itu ada kita tuh yang tidak senang, bagaimana? Itu caranya untuk menanggung kitanya itu biar tidak ada, walaupun dia sudah tidak suka sama kita, tapi kita kalau bisa tetap suka, itu bagaimana? Terima kasih Mbak Laila. Ke Mas Hadi tadi, bagaimana kita ketika kita mendapatkan masalah rumah tangga. Kalau untuk masalah mendidik anak itu nanti berbeda lagi, karena bagaimana cara kita mendidik anak ya? Yang jelas itu namanya anak itu kan pasti mencari teladan, mencari contoh. Karena itulah di dalam budaya Jawa, seorang laki-laki dikatakan lelaki-laki karena punya kelelakian. Seorang dinyatakan perempuan atau wanita karena punya kewanitaan. Tapi bagaimana seorang laki-laki tadi bisa dikatakan bapak kalau dalam budaya Jawa? Karena sebutan-sebutan di dalam budaya itu penuh makna, walaupun saat ini rancu masyarakat kita menggunakan sebutan. Sebutan orang dalam budaya Jawa kan ada simbok, ya, ada bapak, ada mbah, kan begitu. Nah, kita sebagai laki-laki bisa dikatakan bapak, tentunya harus bisa mapai. Mapai dalam artian apa? Ketika ada kekurangan dalam rumah tangga itu seorang bapak harus bisa mapai. Dan kita juga harus bisa mapai ketika terjadi peruncingan suatu permasalahan. Ada konflik dalam internal keluarga maupun eksternal. Seperti yang ditanyakan Mbak Laila tadi. Bagaimana kalau kita ada permasalahan dengan tetangga, bagaimana supaya kita ini tetangga tadi sudah benci tapi kita tetap tidak harus membalas dengan kebencian, ya.
ini tentunya seorang suami sebagai kepala rumah tangga harus bisa mapai. Jangan malah menjadi provokator. Nah, karena seringkali karena keegoan kita, ya, itu seringkali ketika istri kita ada masalah dengan tetangga atau anak kita ada masalah dengan temennya, kita malah seringkali itu pokoknya istri atau anak ya kita bela. Entah salah entah benar. Kita bela. Nah, padahal seorang bapak harus bisa mapai. Itulah dalam filosofi Jawa itu disebut simbok atau bapak. Bapak itu kudu mepai lan mapai. Kalau simbok kudu iso nggih tombok, nomboki. Nah, kalau istilah bapak itu jadi papi mami, ya ini filosofinya kan sulit. Dalam filosofi Jawa kan tidak kita temukan itu papi mami atau papa. Jadi orang Jawa menjadi guyonan, oh papa gedang. Nah, ini filosofi Jawa harus kita pakai. Seorang bapak harus bisa mempai dan mapai. Simbok ya kudu iso nomboki. Apapun yang menjadi kekurangan anak. Kekurangan ini tidak hanya sekedar materi, bukan soal duit, tapi juga dengan nasihat-nasihat. Kita jadi orang tua itu ojo sekedar tuwek nih harus bisa menjadi tuwo temumo ya. Ojo nganti kita menjadi orang Jawa mengatakan tuwo tuwas atau tuwek tuwas berabas kakean ampas, karena kita tidak mampu. Orang tua bagaimana kita harus bisa memberikan ya tutur ya sembur, tutur uwur sembur. Nah, sebagai orang tua tutur nasihat, ya. Terus sembur doa yang mujarab, doa yang makbul, ya. Sekarang kalau kita jadi orang tua, kita harus mendoakan anak sembur, ya. Sembur itu bisa berarti doa yang manjur, atau kita bisa nun sewu, mohon maaf, misalnya nambani ketika anak itu sakit, entah itu sakit hati, entah itu sakit raganya. Terus kita harus uwur. Uwur itu apa? Nah, uwur itu tidak semua orang tua bisa. Karena yang dimaksud uwur itu kan memberi, nguwuri. Nah, kalau orang tua itu miskin kan tidak bisa. Ya minimal itu tutur sama sembur. Sembur itu didapatkan karena laku. Wong tua kudu banyak tirakat. Nah, kalau uwur ini kan otomatis terkait dengan materi. Ya kalau orang tua kita kaya, kalau enggak. Kita sebagai orang tua juga begitu. Belum tentu kita ini kaya raya yang bisa memberi uwur pada anak kita. Ya minimal tutur sama sembur. Wong lanang kudu iso dadi bapak mapai lan mepai. Nah, kembali ke tadi yang jadi bahasan kita. Ketika kita ada masalah rumah tangga ruwet, entah itu terjadi konflik suami istri, konflik dengan anak, ya, ada masalah hutang piutang, ya, ada masalah kebutuhan yang tidak terselesaikan, atau ini saya beberapa tahun yang lalu ini saya ditangisi saudara. Kebetulan saudara ini jadi seorang polisi waktu itu. Waktu itu sedang maraknya bunga gelombang cinta. Nah, waktu itu kan bunga gelombang cinta kan sedang mahal-mahalnya waktu ini. Ini kisah nyata juga ini. Karena bunga gelombang cinta waktu itu harganya mahal, ini ada seorang pemuda yang mencuri bunga. Mencuri bunga tadi. Akhirnya ketangkap polisi. Otomatis secara aturan hukum, bunga yang dicuri tadi kan menjadi BB, menjadi barang bukti sampai diproses ke pengadilan pencurinya. Nah, dalam rentang waktu tadi bunga gelombang cinta tadi dalam proses tadi ini mati karena nggak ada yang merawat. Nah, pada waktu itu bunga gelombang cinta masih harganya bisa puluhan juta waktu itu. Akhirnya apa? Si pemilik bunga itu nuntut pada polisi karena bunganya mati. Bingung ini saudara yang polisi tadi. Bagaimana ini? Sampai terjadi seperti ini. Akhirnya waktu itu saya sarankan ini.
menurut orang Jawa bagaimana cara kita mencari solusi, membersihkan permasalahan hidup kita. Ketika kita menghadapi sebuah masalah hidup yang pelik, ya. Nah, waktu itu kan saudara kita polisi kan bingung, dia mau ganti uang dari mana. Toh ini kan juga bukan murni kesalahan dia gitu, karena bunga gelombang cinta tadi kan untuk baby nggak terawat mati. Akhirnya saya sarankan melakukan ritual sapu gerang. Nah, ini para pemirsa barangkali sering dengar itu sapu gerang. Cuman masalahnya saat ini kan cari sapu gerang juga sulit karena sudah sapunya udah sapu hijau. Ini harus cari sapu lidi yang sudah gerang, yang sudah terpakai lama. Sapu gerang. Dan kita tidur di depan pintu. Di dalam rumah ya, tidur di depan pintu. Kita beralaskan sapu gerang tadi. Pakai tikar boleh, terus kita tidur dengan beralaskan di kepala kita itu sapu gerang tadi. Berdoa kepada Tuhan. Tetap kuncinya adalah bagaimana kita mensinergikan energi gelombang elektromagnetik di dalam tubuh kita supaya bersinergi dengan alam semesta. Itu tetap itu kuncinya. Bukan soal bahasa yang kita pakai. Kita mau pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Madura, bahasa Belanda, bahasa Jepang, silahkan. Tapi intinya di situ. Kita berdoa kepada alam semesta supaya permasalahan hidup kita dibersihkan, disapu bersih dalam kehidupan kita. Terus kita tidurnya di depan pintu rumah, karena pintu rumah adalah merupakan jalan keluar. Setelah ritual tadi, sampai kita mendapatkan petunjuk, dapatkan jalan keluar, ya bisa jadi memang sampai 35 hari setelah Pandino, atau kadangkala baru 7 hari Saptawara kita sudah dapat jalan keluar. Karena itu tergantung kecil besarnya permasalahan dan juga bagaimana kesakralan kita melakukan ritual. Setiap orang berbeda-beda. Jadi hasilnya tidak pasti, ada yang 5 hari Pancawara kita sudah dapat jalan keluar, ada yang Saptawara 7 hari, ada yang setelah Pandino 35 hari, ada yang 40 hari baru dapat, ada yang sampai 100 hari baru dapat. Semua tergantung keruwetan atau besar kecilnya masalah dan tergantung kesakralan kita melakukan ritual. Dan juga puasa tadi, bukan siam. Nah ini pernah juga saya dapat waktu itu dimintai tolong orang. Waktu itu dia ada permasalahan yang pelik juga, sulit juga. Saya dimintai tolong, yang minta tolong itu saudara juga. Yang minta tolong itu yang kena masalah anaknya, yang minta tolong saya itu bapaknya. Nah bapaknya itu secara grid itu saya memanggilnya Mbah, Eyang. Dia minta tolong ke saya, misalnya bisa memohon supaya saya itu menolongnya. Ya. Saya melakukan ritual tadi untuk menolong orang yang kena masalah tadi. Saya lakukan beberapa hari, pas salah satu tengah malam. Ini ada kejadian aneh. Saya itu terpental dari tidur saya sampai saya terpental ke meja. Terus ada suara yang intinya saya dilarang membantu dia karena ini karmanya dia. Iki dudu urusanmu. Iki dudu urusanmu. Ojo melu-melu. Iki tandurane wonge. Ini yang terjadi seperti itu. Ini ritual sapu gerang. Meminta solusi jalan keluar dari permasalahan hidup kita yang pelik tadi. Nah, ada pertanyaan lagi, Mas Hadi? Ini mengenai ritual sapu gerang itu tadi. Apa bisa
ritual sapu gerang itu tadi untuk membantu umpamanya kalau saya punya anak gitu ya, Pak kepingin sekolah ke sini yang favorit itu, apa bisa Pak dengan ritual sapu gerang itu? Terima kasih Mas Hadi. Mbak Lela mau nanya, tadi sudah saya sampaikan ya, kalau tadi Mas Hadi kan mau menolong putranya, loh saya menolong orang aja bisa kok, Mas Hadi pun bisa menolong orang. Semua tadi tergantung bagaimana kita berdoa, terus kita melakukan kesakralan tadi, tingkat kesakralan kita. Tetapi tentunya kita sambil melakukan ritual, kita juga berusaha. Karena dalam konsep Jawa itu kita tidak diperbolehkan hanya jaluk ya, ndonga saja. Karena dalam konsep Jawa itu tidak diperbolehkan hanya nyuwun, tapi kudu nenuwun. Nenuwun itu adalah sesuatu proses doa, proses kesakralan ritual, tetapi juga laku. Berusaha. Kalau Mas Hadi berdoa kepada alam semesta supaya anaknya tadi yang kesulitan ya, mendapatkan sekolah, untuk mendapatkan sekolah. Ya. Tetapi di sini kita juga tidak boleh mendikte, karena Tuhan bukan anak buah kita. Kita tidak boleh mendikte supaya anak saya terima di sekolah A, kan mendikte. Tetapi kita berdoa supaya anak kita mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya ketika dia mengalami kesulitan. Dan ini pernah sering saya lakukan, saya dapatkan ketika saya merantau waktu itu keluar Jawa. Dan ternyata bapak saya Suwargi itu sering melakukan ini untuk membantu saya yang di perantauan. Sehingga ketika seorang anak mengalami kesuksesan, kita tidak boleh sombong, oh ini usaha saya sendiri, enggak. Seorang anak bisa sukses karena doa dari orang tua kita, terutama bapak ibu kita. Karena itulah kekuatan yang luar biasa. Karena orang tua kita adalah linggayoni kita. Orang tua kita adalah simbol Sang Pencipta. Orang Jawa bilang mengatakan wong tua kuwi Gusti kang katon. Orang tua itu adalah Tuhan yang kelihatan. Dan ini terbukti waktu Pilpres kemarin. Pak Jokowi itu sungkem minta doanya ibunya. Dan waktu itu banyak tokoh agama yang istilahnya mengomentari, wah ini doanya ibunya Pak Jokowi ini melebihi dari doanya 40 wali katanya waktu itu. Nah, karena memang orang tua kita adalah Gusti kang katon, Tuhan yang kelihatan. Yeah. Nah, ada lagi Mas Hadi? Sampun, Mbak Lela? Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ini tadi dalam ajaran budaya Jawa, ketika kita menghadapi masalah yang ruwet, masalah yang pelik, masalah yang sulit, masalah yang sukar, yang kita kadangkala kesulitan secara nalar untuk menyelesaikannya. Karena secara logika, setiap manusia ketika menghadapi masalah, itu yang pertama itu pasti dipikir. Pakai daya nalar kita mikir. Pakai daya nalar kita untuk mencari solusi. Nah, ketika nalar kita tidak lagi mampu mendapatkan solusi, terus biasanya kita rasakan sampai kadang-kadang sampai stres karena daya rasa kita terforsir, tapi kita tidak mampu mendapatkan solusi dari permasalahan tadi. Stres, asam lambung meningkat, ya, sehingga kadang-kadang kita jadi sariawan. Lambung kita sakit, ya, asam lambung kita meningkat, bahkan bisa terjadi halusinasi, bahkan sampai kematian. Sehingga kalau itu yang terjadi, biasanya kalau orang yang tidak pernah belajar Jawa, dia larinya mencari orang supranatural. Entah itu supranatural yang berbackground agama, ya, ataukah supranatural yang tidak berbackground agama.
Kalau dalam masyarakat kita biasanya minta tolong ulama itu, kita minta tolong kiai itu, kita minta tolong pendeta itu, kita minta tolong pastor itu, kita minta tolong pinandita itu, atau kita minta tolong dukun dan sebagainya. Orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural. Tetapi bagi orang-orang yang mempelajari ajaran Jawa, budaya Jawa, tentunya itu tadi. Ketika kita ada masalah, nalar, pasti kita gunakan nalar. Nggak mampu, kita rasakan, kita pakai daya rasa. Nggak mampu, kita munculkan daya hidup kita atau sukmo sejati kita dengan cara semeti, dengan cara ritual tadi. Salah satunya adalah ritual sapu gerang di depan pintu rumah kita. Kita upayakan ketika kita melakukan ritual sapu gerang tadi, betul-betul terjaga kesakralannya, supaya sukmo sejati kita atau daya hidup kita mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup atau sukmo kawekas. Ketika sukmo sejati kita atau daya hidup kita mampu berkomunikasi dengan sukmo kawekas atau Sang Maha Hidup atau Tuhan, tentunya kita akan mendapatkan petunjuk, kita akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik untuk kita menyikapi, menghadapi permasalahan hidup kita. Wah, ini juga pernah terjadi dalam kisah hidup saya ini, Mas Adi. Jadi ketika usaha saya bangkrut, dulu itu rambut saya itu lebat. Setelah karena bangkrut, stres sampai saya botak. Saya juga melakukan ritual ini. Saya kayaknya waktu itu dapat solusi. Salah satunya saya harus ke Bali. Waktu itu saya 2 tahun hidup di Bali. Jadi saya ke Bali, di Bali itu kadang 10 hari, kadang 2 minggu, pulang ke Jawa. Di Jawa 1 minggu berangkat lagi. Saya mendapatkan solusi. Jadi apa yang saya sampaikan adalah rata-rata saya pernah melakukan. Bukan jari ini jari, bukan katanya. Tapi saya pernah berproses dengan apa yang saya lakukan tadi. Bukan jari ini jari, bukan kulak jari, bakul jari, adol jari. Bukan katanya, tetapi lewat proses laku dalam hidup dan kehidupan ini. Sudah Mas Adi, Mbak Lela? Nah, para pemirsa Rakyat Prasaja TV channel yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita tentang ritual, bagaimana kita mencari solusi atau jalan keluar ketika kita menghadapi permasalahan hidup dan kehidupan kita, yaitu salah satunya dengan ritual sapu gerang di depan pintu rumah kita. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, atau barangkali penjelasan kami yang kurang jelas, silahkan di kolom komentar. Bila mana ada tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di lain kegiatan. Rahayu.